Beberapa hari ini kasus tindak pidana korupsi kuota haji yang dilakukan oleh terduga Kementerian Agama kita tahun 2024 kemarin sudah di ujung tanduk. Dan banyak netizen, terkhusus mereka yang membenci Ustadz Khalid Basalamah, langsung berkoar-koar di media sosial kalau Ustadz Khalid Basalamah terlibat. Karena apa? Karena beliau diperiksa KPK sampai lebih dari 7 jam. Di sini membuat tanda tanya besar, padahal yang menjadi sorotan harusnya pusatnya yang mendapatkan kuota tambahan sebesar 20.000 itu, yang dimana menjadi sorotan kalau hal tersebut digunakan oleh mereka, orang yang berwenang lah untuk membagikan kuota haji itu kepada orang yang seharusnya, tapi malah mereka perjualbelikan untuk mencari keuntungan. Dan di sini Ustadz Khalid Basalamah telah memberikan kesaksian bahwa beliau juga salah satu korban dari penggelapan kuota haji tersebut atau perdagangan kuota haji yang ilegal. Kalau ilegal dari awal, Ustadz Khalid pasti tidak akan menerima. Posisi kami itu sebenarnya korban dari PT Muhiba yang menjadi oleh Mas Bung. Dan kami tadinya semua furoda. Nah, ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini. Cuman waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap, jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu Mas'ud ini dari PT Muhiba datang menawarkan. Jadi saya posisinya tadinya sama jemaah furoda kan. Terus kemudian kami sudah bayar furoda, sudah siap berangkat furoda, tapi ada seseorang bernama Ibnu Mas'ud yang pemilik PT Muhiba dari Pekanbaru menawarkan kami visa ini, gitu ya. Sehingga akhirnya kami ikut dengan visa itu di travelnya dia di Makkah. Jadi kami terdaftar sebagai jemaah di situ. Jadi mengalihkan dari yang awalnya furoda kepada haji khusus tersebut. Dan yang berangkat cuma sedikit, teman-teman. Hanya 122 orang. Jadi hanya sekitar 120-an orang. Tidak seperti travel-travel lain yang bahkan sampai ribuan katanya. Jadi di sini, teman-teman, Ustadz Khalid Basalamah menjadi sorotan karena nama beliau yang besar. Sehingga apa? Kasus ini tidak redup. Ya, masuk lagi ke pembahasan berikutnya. Apakah pernyataan Ustadz Khalid tadi ada buktinya? Jelas ada buktinya, teman-teman. Dan itu bisa dibawa ke ranah hukum. Yang dimana ada salah satu pengakuan dari jemaah Ustadz Khalid Basalamah pada tahun 2024 haji kemarin memberikan kesaksian seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Rifa, salah satu jemaah Uhud yang berangkat haji khusus 2024. Dimana nih ada berita rilis dari KPK bahwa ada jamaah yang berangkat haji khusus tanpa sepengetahuan dia daftarnya pakai furoda, taunya diberangkatkan memakai haji khusus. Yang saya alamin berbeda. Yang saya alami itu bahwa info memakai haji khusus sudah diinfokan sejak awal, itu bulan Februari, baik di grup maupun di japri langsung oleh admin Uhud. Jadi kita berangkatnya pakai haji khusus, dan saya sudah ketahui dari awal. Sesampainya di Mekah, proses haji juga fasilitasnya sama, pakai maktab VIP. Di Medina pakai hotel Hilton. Di Mekah selama proses haji itu di hotel Anjum di ring 1. Jadi sama sekali tidak ada perubahan. Yang saya alami ya seperti itu. Sudah info dari awal. Kalau mau buktinya, saya masih ada simpan jejak untuk WhatsApp di grup maupun di Japri. Semoga Allah selalu melindungi Ustadz. Semoga yang fitnah Ustadz diberi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin terang benderang, terlebih di ujung video beliau mengucapkan, kami memiliki bukti bahwa pihak Uhud Tour telah memberikan pengumuman bahwa keberangkatan haji furoda dialihkan kepada haji khusus atau haji apalah itu. Yang dimana menjawab pernyataan dari KPK yang ini. Ya, di haji furoda nanti. Ya, tentu sebetulnya bagi jamaah haji itu kita tidak tahu. Karena saya juga sudah tanya ke beberapa itu tidak mengetahui itu bisanya apa. Maksudnya ya yang penting ya berangkat, khusus dan yang lainnya, sehingga kemudian disampaikanlah bahwa saya merasa dibohongi gitu, mau berangkat dengan misalnya di furoda, tapi ternyata menggunakan
kuota khusus yang dari tadi yang asalnya 20.000 itu gitu kan, digunakan salah satunya untuk rombongannya Pak Ustadz HBD dengan rombongan yang lain jumlah yang lainnya gitu kan. Yang dimana di situ ada salah satu jemaah katanya yang merasa dirinya dibohongi oleh Ustaz Khalid Basalamah karena tidak ada pengumuman kalau keberangkatan haji yang awalnya furoda menjadi haji khusus. Jadi ini menjadi tanda tanya. Kenapa malah lari ke Ustaz Khalid Basalamah? Kenapa tidak berfokus kepada mereka yang berada di lingkaran kementerian? Karena semuanya dari mereka. Kenapa? Ada apa? KPK mengungkap adanya dugaan aliran dana korupsi terkait jual beli kuota haji tambahan tahun 2024 yang mengalir hingga ke pucuk pimpinan Kemenak. Pelaksana tugas Direktur Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut penerimaan dana tidak berhenti di level bawah. Aliran dana diduga sampai ke pucuk pimpinan di kementerian. Kasus ini berawal dari dugaan penyimpangan dalam pembagian kuota haji tambahan periode 2023-2024. Skandal tersebut diperkirakan merugikan negara hingga 1 triliun. Asep menyatakan kasus terjadi pada masa kepemimpinan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Meski tidak menyebut nama secara tegas, ia mengonfirmasi bahwa periode itu menjadi fokus penyidikan. KPK telah mencegah Yakut dan 2 orang lainnya berpergian ke luar negeri. Modus yang terungkap, travel haji memberikan setoran kepada oknum Kemenak demi mendapatkan jatah kuota tambahan. Nilai setoran per kuota diperkirakan antara 2.600 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 42 juta hingga 162 juta. Jika tidak memberikan setoran, travel haji terancam tidak mendapatkan kuota. Praktik pemerasan ini kemudian menimbulkan kerugian bagi calon jemaah haji reguler yang seharusnya berhak berangkat lebih cepat. Hasil penyelidikan menunjukkan dana haram tersebut dialihkan ke berbagai aset. Aset yang diduga dibeli dari hasil korupsi itu berupa rumah dan kendaraan. Jadi jelas teman-teman, saya di sini ingin angkat suara dari beberapa hari yang lalu. Masih menunggu kejelasan. Setelah saya mendapatkan informasi dari beberapa sumber yang terkhusus, bukti-bukti tersebut bisa kita jadikan bukti yang bisa terpercaya, maka saya angkat suara di sini bahwa ada usaha-usaha yang kemungkinan ingin menjebak Ustaz Khalid Basalamah. Jadi dengan video ini saya ingin menyatakan kepada kalian semua bahwa mari kita doakan Ustaz Khalid Basalamah agar beliau ditabahkan, agar beliau mendapatkan kemudahan dalam menghadapi problematika seperti ini, dan kasus seperti ini semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua dan terkhusus kepada asatid-asatid kita. Dan kepada pihak-pihak yang zalim, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal agar mereka bisa bertaubat. Amin, amin, Allahumma amin.